mengeluarkan suara grok-grokan dari tenggorokannya. Kira-kira kenapa ya? Gimana cara mengatasinya? Apakah sama dengan flu dan batuk? Yuk kita bahas. Do you wanna know? Hai semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Elda Purwati. Sebelum kita bahas lebih lanjut, bantu like dulu video ini dan subscribe buat teman-teman yang belum subscribe channel ini. Oke, sebelumnya mungkin sebagian orang ada yang belum tahu kenapa sih anak ngeluarin suara grok-grokan di tenggorokannya. Jadi kayak ada lendir gitu di tenggorokannya. Kira-kira tuh kenapa? Pertama itu kita harus bisa bedain dulu antara lendir dengan dahak. Nah biasanya kalau dahak itu lebih gampang secara pengobatannya. Kalau ada dahak itu jatuhnya dia tuh paling flu dan batuk gitu. Kemungkinan gejala tersebut adalah gejala pneumonia atau bronkopneumonia. Ini aku akan bahas secara umum aja biar lebih gampang dipahaminya. Jadi bronkopneumonia itu adalah dari kata bronko atau bronkus, yaitu tenggorokan ya. Pneumonianya itu adalah paru-paru. Jadi intinya bronkopneumonia itu adalah radang atau infeksi tenggorokan dan paru-paru. Biasanya bronkopneumonia itu disingkat jadi BP ya. Nah biasanya BP itu terjadi pada anak usia di bawah 2 tahun. Dan kalau salah untuk dewasa itu biasanya di atas 65 tahun. BP itu sendiri disebabkannya oleh bakteri atau kuman. BP itu menular ya teman-teman. Biasanya anak bayi itu malah dia tuh tertular dari anak yang lebih dewasa dari dia. Untuk gejala pneumonia atau bronkopneumonia yang paling umum biasanya itu batuk ya, sama kayak batuk flu biasa gitu. Tapi bagi anak yang masih bayi atau di bawah umur 2 tahun itu dia akan mengalami hal yang lebih parah dibandingkan anak yang di atas 2 tahun. Nah selain batuk flu, biasanya gejalanya itu adalah demam, kemudian sesak napas. Contohnya kayak gini, ini anak aku waktu kena bronkopneumonia. Napasnya tuh ke dalam jadi cekung banget, nah terus sakit dada. Selanjutnya napas cepat, nah itu bisa dihitung ya, untuk ukuran bayi itu ada hitungannya, kalian bisa hitung sendiri. Terus berkeringat, terus badannya panas dingin. Nah waktu anak aku elbarkan kena bronkopneumonia, jadi panas dinginnya itu tangan, telapak tangan sama telapak kaki itu dia pucat dan itu dingin, telapak tangan sama telapak kaki. Tapi badannya, jadi anggota tubuh yang lainnya itu hangat gitu. Penurunan nafsu makan ya emang, jadi mungkin karena terganggu ya, karena ada lendir di tenggorokannya, nyeri otot atau sendi. Terus waktu itu elbarkan tuh sampai muntah-muntah. Biasanya dia habis minum susu tuh langsung keluar lagi. Mungkin karena ada lendir ya yang menghalangi, jadi ASI yang masuk ke dalam tubuh itu nggak maksimal. Selain penularan lewat flu dan batuk, perlu diwaspadai juga kalau asap rokok atau residu dari asap rokok itu bisa jadi pemicu adanya bronkopneumonia. Jadi waktu pertama anak aku kena bronkopneumonia itu dia ketular dari batuk ya. 1 bulan kemudian setelah dia sembuh, yang grok-grokannya udah hilang. Memang ini pengobatannya agak lama ya. Jadi kadang hilang timbul seperti itu. Terus dia tuh sempat kambuh lagi gara-gara dia kena asap rokok pas banget di mukanya gitu. Dan alhasil bronkopneumonia-nya tuh kambuh lagi. Pas malamnya tuh dia kelihatan banget napasnya jadi sesak lagi. Hal itu jadi bikin aku bener-bener trauma kalau misalnya lihat yang merokok atau lihat asap rokok. Oke, gimana sih cara penanganannya? Kalau sudah menunjukkan gejala yang tadi aku sebutkan, kemungkinan dia itu udah parah ya dan perlu perawatan medis. Kalau udah sampai sesak napas atau napasnya cepat, nah itu untuk tindakannya itu adalah dia yang pertama itu butuh oksigen. Dan untuk pengencer lendirnya biasanya itu dilakukan nebu atau nebulizer ya, atau diuap. Waktu itu L di nebu itu sampai 4 kali sehari. Jadi bukan sekali doang terus langsung sembuh ya, apalagi yang udah parah itu emang harus sering-sering dinebu. Nah karena waktu itu L tuh udah bener-bener udah parah sampai sesak, jadi itu dibantu untuk mengurangi lendir yang ada di dalam tenggorokannya. Itu disedot pakai mesin, ada mesin untuk mencedot lendir ya dari hidung sama di mulut. Nah itu bener-bener bikin aku sakit hati banget ngelihat anak aku waktu itu disedot lendir. Aku nggak ada videonya karena itu nantinya jadi pelanggaran ya, nggak boleh sembarangan video gitu ya di rumah sakit. Anak aku tuh sampai nangis kejer waktu itu dan aku sama sekali nggak bisa nolong karena ya memang itu yang terbaik untuk anak aku saat itu. Tapi setelahnya itu alhamdulillah napas anak aku agak mendingan ya daripada sebelumnya. Dilakukan sedot lendirnya anak aku 2 kali sih, sehari 1 kali ya. Nah itu anak aku waktu itu dirawat 4 hari. Jadi hari pertama sama hari kedua dia itu disedot lendirnya.
Jadi kalau udah sampai disedot lendirnya gitu, itu kemungkinan paru-parunya udah sampai kerendam gitu loh, kayak ada cairan aja di dalam paru-parunya. Kalau untuk obat dalamnya itu biasanya dikasih antibiotik ya, karena kan itu penyebabnya dari bakteri. Nah, selama L dirawat itu dia antibiotiknya disuntik ya, diinjek gitu. Setelah L agak mendingan ya, kalau aku nggak salah hari kedua lah kalau nggak salah ya, dia tuh dikasih obat flu. Sebenarnya setiap abis di nebulizer itu dia tuh malah jadi meler gitu loh, jadi meler. Nah itu jangan khawatir karena memang pengobatannya seperti itu. Jadi nebulizer itu memang untuk mengencerkan lendirnya supaya keluar gitu. Jadi keluarnya itu bisa lewat jadi ingus atau mungkin jadi keringat, dan juga bisa lewat pupnya. Nah jadi jangan kaget kalau misalnya anaknya bakal sering-sering pup, itu ngeluarin lendir. Kalian bisa cek sendiri itu pupnya mengandung lendir gitu ya. Jadi harus sering-sering diganti dan dicek juga, menyebabkan lecet juga pantatnya, kasihan. Nah setelah pulang dari rumah sakit itu masih dalam tahap pengobatan ya, karena dia tuh nggak langsung sembuh total. Dokternya masih ngasih obat antibiotik tapi yang suspen. Nah selain dikasih obat antibiotik, dikasih juga obat flu dan obat batuk. Terus L tuh kan sempat kambuh lagi gara-gara yang asap rokok itu. Aku langsung bawa dia buru-buru ke dokter. Nah karena gejalanya tuh nggak separah yang awal ya, kalinya aku berobat jalan aja, dan di dokter juga dikasih antibiotik lagi karena yang kedua ini nggak separah yang pertama. Jadi aku nggak berobat jalan aja dan melakukan pengobatan secara mandiri, dan masih dikasih obat antibiotik kalau nggak salah sama obat batuknya karena dia tuh sesek. Jadi aku request untuk dinebu atau diuap ya, dan di rumahnya pun aku sengaja beli nebu yang portable gitu karena supaya bisa diuap di rumah. Kalian bisa minta diresepin aja untuk cairannya ya. Nah untuk pencegahannya jangan lupa untuk tuntaskan imunisasi. Nah biasanya untuk pencegahan bronkopneumonia itu bronkopneumonia atau pneumonia itu biasanya pakai vaksin influenza sama vaksin PCV ya. Kemudian susui dengan ASI eksklusif selama 6 bulan. Jadi nggak boleh dicampur-campur, misalnya didoping pakai susu formula. Nah lebih bagus itu full ASI eksklusif. Waktu itu aku sempat anak aku dikasih susu formula. Terus sebisa mungkin bawa anaknya tuh berobat ke klinik atau ke dokter ya, supaya dikasih obat yang tepat. Kemudian pastikan cukup gizi dan lingkungan bebas polusi. Nah mungkin segitu aja yang bisa aku share. Kalau misalnya ada yang mau tanya, kalian bisa komen aja di bawah. Makasih udah nonton videonya sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.